Satu-satunya part modifikasi yang bakal memutuskan tali silaturahmi. Agar silaturahmi tidak terputus, adakah 800? Yes, knalpot adalah bagian yang paling intim dan juga penting banget dalam sebuah kendaraan sepeda motor. Selain untuk ngebuat orang lain emosi dan juga naik darah tinggi, knalpot pastinya buat menambah performa. Kecuali buat motor beat standar dikasih knalpot inlet 50 mm. Dongo. Tapi apakah mungkin pernah kepikiran kalau misalkannya ada knalpot 90 ribuan made in negara Purbalingga? Kalau misalkannya kita komparasi dengan knalpot buatan Coklatos Mamma mia, lezatos. atau knalpot Italia, itu harganya ataupun ya negara-negara Eropa harganya itu bisa beda jauh. Kagak ada di Eropa, di Italia harga knalpot 90.000, minimal baik jutaan, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Yang padahal kalau misalkannya menurut pemikiran otak-otak awam kita, yang namanya knalpot, yang namanya silincer tetap sama sebagai eksternal pembuangan gas buang. Tapi harganya kenapa bisa bumi dan antariksa? Udah bukan bumi dan langit lagi, saking beda jauhnya. Apakah emang knalpot murah terbuat dari besi yang dicuri di daerah? Dan apakah emang knalpot yang mahal terbuat dari emas 24 karat? Kita bahas di sono. Marilah. Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini kita bakal membahas tentang sebuah knalpot yang pastinya bagian intim dan juga bagian yang paling utama dalam sebuah kendaraan bermotor, dan juga hal yang paling penting bagi orang-orang SDM dan juga naluri yang rendah. Apalagi kalau misalkannya pakai knalpot racing, udah tahu motornya standar, digeber-geber, sosokan arogan, Dongo. Tapi terlepas dari bagaimana fungsi knalpot yang kita nggak bakal bahas di mari, yang dimana Ripan malah bakal ngebahas tentang kenapa harga knalpotnya itu bisa beda jauh antara 90 ribuan, 80 ribuan made in planet Purbalingga, dan juga made in negara Eropa, Italia, ataupun ya manapun, Ciamis, Tangerang, Banten, yang harganya bisa sampai puluhan bahkan sampai ratusan juta. Apa hal spesial yang membuat dua varian knalpot ini harganya bisa sangat beda jauh? Yang padahal mah secara bentuknya mungkin bisa dibilang sama, udah kepasang di motor juga sama modelnya kayak gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa hal subjektif yang ngebuat kenapa harga knalpot itu bisa sangat berbeda. Mulai dari material yang digunakan, proses pembuatan, desain internal, sertifikasi gelar sarjana ijazah palsu, R&D atau Research and Development, volume produksi, hingga brand dan layanan purna jual. Yang poin-poin ini mungkin kagak ada di knalpot-knalpot yang asal jadi. Sekarang kalau misalkannya ini mah kita pakai logika dulu dah. Kalau misalkannya semua knalpot sama, MotoGP, WSBK udah baik pakai knalpot Purbalingga, bisa hemat biaya produksi. Nah, yang pertama dari bahan material, yang dimana pastinya ada perbedaan dari bahan dan juga material. Misalnya dari bahan titanium, incarnal, bahkan sampai carbon fiber. Knalpot murah biasanya hanya menggunakan bahan stainless steel biasa ataupun hanya menggunakan besi yang lebih rentan terhadap karat dan pastinya memiliki durabilitas yang tidak baik sebaik knalpot mahal. Selain itu juga bobotnya yang emang relatif lebih berat. Nah, sedangkan buat knalpot mahal menggunakan material carbon fiber, incarnal, ataupun titanium yang berkualitas, yang pastinya ini mempengaruhi pembuangan suhu knalpot yang biasanya knalpotnya pasti panas. Terus bobotnya yang lebih ringan juga, dan juga bisa meredam suara lebih efisien lagi. Kagak asal cempreng, kagak asal gak berisik, tapi emang efisien. Dan perbedaan material ini benar-benar mempengaruhi performa dari knalpot itu sendiri, mulai dari output power motor bahkan sampai bobot yang bakal sangat mempengaruhi. Lalu yang kedua ada pada proses pembuatan dan juga finishing, yang dimana pipa berkualitas tinggi nih biasanya menggunakan metode ban rail bend atau bending dengan ban rail di dalam supaya diameter tetap rata, bukan crash bend yang meratakan ataupun dempul bagian dalam pipa. Nah, mandrel band mempertahankan aliran dan juga mengurangi turbulensi. Proses ini butuh mesin khusus seperti CNC ataupun mandrel bender, dan biayanya yang pastinya lebih tinggi. Nah, buat kalian yang bingung, mungkin ada jenis knalpot yang dibengkokkan dan juga ada knalpot yang dibengkokkan tapi dengan sambungan atau biasa kita sebut dengan knalpot cacing. Nah, kalau misalkannya knalpot cacing itu bisa mempertahankan bentuk dari bulat knalpot itu sendiri, misalnya seperti ini. Nah, sedangkan buat knalpot
knalpot yang dibending seperti ini itu mengubah ukuran dari knalpot yang bentuknya itu dibengkokkan. Lalu kalau misalkan yang ngomongin sambungan berkualitas tinggi pada stainless steel dan juga titanium yang menggunakan pengelasan TIG welding oleh tukang terlatih pastinya, yang pastinya butuh shielding gas atau argon, persiapan bersih, skill tinggi. Yang dimana emang welding titanium lebih sensitif, bukan karena nggak dibeliin seblak, tapi emang harus terlatih dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dan emang karena lebih mahal karena butuh proses yang teliti. Jadi intinya kalau misalkan yang knalpot terlihat rapi tapi dibuat pakai mesin murah atau las kasar, biayanya jauh lebih rendah daripada brand-brand ternama dengan lasan yang rapi dan dikerjakan dengan orang terlatih. Jadi intinya ada pada proses pengelasan welding yang emang sebegitu rumitnya dan sebegitu efisiennya, termasuk penyambungan dari beberapa komponen bahan knalpot. Lalu yang ketiga pasti adanya pada desain ulang dan juga tuning performa. Desain header, panjang pipa, diameter, kolektor, dan kambar bevel semuanya dipakai untuk memanfaatkan efek gelombang tekanan atau scavenging agar pembakaran jauh lebih efisien pada rentang RPM tertentu. Knalpot murah seringnya hanya meniru desain luarnya saja asal output gas buang bisa tersalurkan. Kalau misalkannya knalpot mahal itu pasti ada bagian kompartemen ataupun ada struktur tertentu pada bagian dalam knalpot sehingga bisa meningkatkan power output motor. Tidak sebatas hanya terjadi sebuah pipa saja asal ngeplong dari header knalpot dan mengeluarkan suara berisik. Jadi emang kalau misalkannya knalpot racing kagak asal berisik, tapi ada sistematis dan juga skema terstruktur yang bahkan ada pada bagian internal knalpot. Karena ya knalpot mahal pasti adanya perhitungan untuk mendapatkan power torsi sesuai dengan target low end ataupun top end, plus sering diuji di dyno dan disesuaikan peta mapping ECU. Dan perbedaan desain inilah yang sering terjadi pengurangan atau bahkan penambahan power pada sebuah knalpot. Jadi kalau misalkannya mungkin kalian udah bore up motor kalian terus ganti knalpot, terus yang cuman kalian rasakan udah nih ini enak. Tapi kalau misalkannya buat knalpot mahal itu menyesuaikan dengan motor yang digunakan. Kalau misalkannya ada knalpot yang dibuat kelas Eropa buat motor R1M ataupun moge-moge yang lainnya, itu knalpot emang udah didesain khusus untuk spesifikasi motor tersebut, tidak sebatas jadi beres terus bisa dipasang di motor mana saja seperti knalpot Sasimo. Tidak seperti itu karena adanya penyesuaian. Karena kalau misalkannya salah menggunakan knalpot pastinya malah bakal mengurangi power motor, dan kalau misalkannya menggunakan knalpot yang tepat diharapkan bakal menambah power motor. Nah sekarang kalau misalkannya ngomongin silencing atau peredam, knalpot mahal memakai packing dan struktur bevel yang tahan panas dan bisa direpack ulang atau repackable, atau ya biasa kita sebut dengan glass wall. Nah glass wall ini sebenarnya kalau misalkannya bagus itu bisa merubah karakter suara, meningkatkan back pressure, dan repacking yang tepat mempengaruhi suara dan juga performa. Apalagi kalau misalkannya pakai glass wallnya itu pakai kain basah, udah gak masuk akal dongo itu mah. Lalu yang paling krusial adalah sertifikasi katalis dan juga reguler. Knalpot yang dipasarkan di Eropa biasanya harus punya E-Mark atau EC Type Approval dan memenuhi batas emisi, noise, Euro 4 dan Euro 5 dan sebagainya. Dan sebagai informasi, kalau misalkannya di Eropa, motor dengan spesifikasi tertentu bisa menggunakan knalpot racing asal desibelnya sesuai dan emisi yang dikeluarkan juga tetap sesuai. Gak beda kalau misalkannya di Wakanda mau bentuknya racing apa gimana juga, kalau misalkannya racing mah meskipun suaranya adem juga kagak bisa, harus keluar duit cepet biar aman di Wakanda. Ini Ripan ngomongnya di Wakanda. Karena emang uji dan sertifikasi ini pastinya mahal, ada testing, dokumentasi dan juga homologasi, kos ini itu termasuk harga produksi. Jika emang knalpot mahal tercantum EC approval, itu berarti ada pengujian dan juga dokumen legal yang biasanya dipakai buat balap-balap kelas internasional. Lalu ada R&D testing dan juga layanan purna jual. Kalau misalkan yang knalpot mahal itu pasti ada garansi sama itu. Lalu emang ada R&D, research and development, tiap knalpot yang diproduksi itu bakal sesuai dengan motor yang kalian gunakan. Kagak asal jadi, kagak asal namplok. Dan emang skala produksi dari knalpot mahal juga tidak jor-joran seperti knalpot murah yang mungkin sehari bisa produksi 100.000 pieces. Tapi kalau misalkan yang knalpot mahal mungkin sehari hanya 5-10 pieces saja. Untuk mempertahankan value dan juga konstruksi dari knalpot itu sendiri, karena ada detail yang emang harus banget diperhatikan. Ada QC-nya. Kalau misalkannya nggak sesuai gak bakal dikirim. Jadi kalau misalkannya pesan knalpot inlet 50 kagak bakal dikirim knalpot inlet 38. Ini kalau misalkannya kita ngomongin contoh knalpotnya nih emang ada banyak
banyak banget knalpot racing yang dijual di all shop yang harganya 80 sampai 100 ribuan. Ya bisa kalian cari sendirilah. Tapi kalau misalkan buat kelas-kelas seperti knalpot mahal seperti Akrapovic, Arrow, Termignoni ataupun Akralingga, buset. Yang harganya bahkan bisa sampai 500 hingga $1000 hanya untuk knalpot slip-on-nya saja, belum header full system. Jadinya buat knalpot murah dan mahal itu pasti ada perbedaan yang sangat kontras yang melatar belakangi proses dari sebuah knalpot itu sendiri. Emang kalau misalkan yang knalpot mahal yang pasti bakal menambah power karena udah ada riset and developmentnya terlebih dahulu, dan emang buat knalpot mahal itu tidak diproduksi secara jor-joran yang pastinya berkontras terbalik dengan knalpot murah. Jadi setidaknya itulah beberapa perbedaan yang kalau misalkan gak ngerti silahkan ulangi lagi videonya. Terima kasih.